bahwa Musa itu adalah seorang Kristen. Karena kalau Bapak tadi mendefinisikan Kristen sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, bukankah Kristen itu kan juga yang percaya Yesus sebagai juru selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka gitu, Pak? Nah, apakah bisa ini disamakan atau dihubungkan dengan Musa gitu? Maksud saya gitu. Ya. Dengan definisi seperti itu, apakah bisa Musa disebut sebagai Kristen maksud saya? Imannya maksud saya, bukan institusinya. Saya tahu bahwa Kristen adanya baru di Kisah 11 ayat 26, gitu ya. Jadi maksud saya gini, Pak, tolong buktikan dengan tegas kepada saya bahwa Musa secara iman adalah Kristen karena dia percaya Mesias bernama Yesus Kristus yang mati buat dosa dia gitu. Silakan, Pak. Sebelum dijawab, di sini waktu dari Kodondi sudah habis, jadi Kodondi tidak bisa bertanya maupun menjelaskan sesuatu. Sekarang waktunya Pak Esra Suru dan Pak Budi Asali sekitar 4 menit 29 detik. Silakan gunakan waktunya. Jadi ini closing statement ya. Tadi Pak Dondi bilang saya suruh sabar-sabar menjawab, saya sabar sampai sekarang, tapi ayat-ayat perjanjian baru yang mengutip dari Yesaya 53 Pak Dondi tidak pernah bahas satupun. Lalu Yesaya 53 ayat 4 sampai 10 itu juga tidak dibahas. Pak Dondi cuma menyerang tapi tidak membahas. Tapi serangan Pak Dondi kami patahkan semua. Lalu Mika pasal 5 ayat 2 jelas amburadul, tidak karu-karuan. Jadi kami menjawab semua serangan Pak Dondi, tetapi sebaliknya serangan kami banyak sekali yang Pak Dondi tidak bisa jawab. Seandainya saya jadi orang Islam dan saya mengikuti perdebatan ini, saya jadi murtadin, Pak. Islam. Oke Pak, kami berdua nih belajar Alkitab tiap hari Pak. Jadi kalau ngomong tentang Yesaya 9, Bapak bilang itu nubuat Raja Hizkia, kami juga tahu. Ya, kami juga tahu. Tapi kalau kami juga percaya bahwa nubuatannya juga pada Kristus, pasti kami punya alasannya juga Pak. Tapi kan kita sekarang tidak memperdebatkan itu. Jadi saya juga terus terang saya heran bahwa Bapak sebagai seorang Islam mengemukakan tentang ini. Saya dari tadi bertanya-tanya. Pertama, apakah ada sumber dari kalangan Islam yang mengaitkan hamba yang menderita itu dengan Muhammad, nabinya orang Islam, atau ada sumber dari luar, literatur dari luar Islam juga yang menghubungkan Muhammad dengan itu? Itu yang saya tanda tanya, karena juga itu tidak pernah muncul dari tadi dari pembicara-pembicara Pak Doni dan teman-teman. Hanya saya heran ini karena saya juga lihat video Pak, video Bapak ngobrol sama itu siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa tuh siapa? S3 di Haifa tuh? Kayak nama itu loh. Nah, saya sempat lihat dan Bapak ngobrol dengan dia dan dia mengatakan bahwa hamba yang menderita itu adalah Muhammad. Jadi saya nggak tahu ya apakah Bapak setuju dengan kayak nama atau tidak. Nah, itu mungkin hal lain lagi karena itu tidak muncul sama sekali. Saya pikir akan muncul juga, tapi mungkin Bapak punya pandangan beda. Tapi terus terang Pak, ini sudah closing statement ya. Jadi kita bisa tambah waktu Pak kalau perlu Pak. Nah, saya closing statement aja. Terus terang Pak Dondi, saya salut sama Bapak. Ya, semangatnya, ya kegigihannya. Bapak belajar Alkitab juga gigih. Tapi ya itu seperti Pak Budi bilang tadi bahwa kalau Bapak belajar hanya mencari kesalahan, Bapak hanya akan menemukan kesalahan. Ya, saya sangat sayang Bapak giat bagi Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Seperti kata Paulus. Ya, saya walaupun Bapak menolak, saya mau berdoa supaya hati Bapak terbuka. Siapa tahu Bapak bertemu dengan juru selamat yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Demikian pula dengan saudara sekalian. Begitu juga dengan Bang Umar. Tapi kalau saya boleh saran lagi untuk Bang Umar, mungkin Bang Umar perlu belajar logika lebih baik, supaya waktu berargumentasi itu tahu apa yang orang tanya, tahu apa yang orang serang, supaya waktu jawab itu jawab sesuai dengan yang ditanyakan, bukan yang lain. Ya. Dan saya mau menutup closing statement saya ini dengan suatu kata-kata dari Ethan Barr. Dia bilang, Yesaya pasal 53 terus memekik nama Yesus melalui penderitaan dan kematian Mesias untuk dosa manusia sebagai kesaksian atas kasih Allah. Kalau Yesaya 53 terus memekik, biarlah yang punya telinga mendengar, tapi yang tidak punya telinga tetap tuli dengan kebenaran ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati semua orang yang percaya kepadanya. Shalom Aleichem.